sekarang kita akan masuk kepada penerapan ya, bagaimana caranya menggunakan program pengolah vektor tersebut. Di tampilan layar bisa dilihat saya sudah menggunakan salah satu program pengolah vektor yang disebut dengan CorelDRAW. Di sini saya menggunakan versi X7 dan saat program ini saya pakai sudah ada software keluaran terbaru ya, versi 2021. Tapi pada intinya tidak menjadi masalah nanti pada saat belajar, meskipun menggunakan program CorelDRAW X7 kita tetap bisa menggunakan untuk versi lebih atasnya atau di bawahnya. Karena secara prinsip CorelDRAW dari versi awal hingga saat ini pun tidak terlalu banyak perubahan. Baik, yang pertama adalah kita akan masuk di pembelajaran ini. Kita nanti akan mengenal ya area dari CorelDRAW tersebut atau program pengolah vektor CorelDRAW ini. Di tampilan pertama itu pada saat kita sudah install, maka kita akan langsung disambut dengan welcome screen. Nah, welcome screen ini adalah merupakan tampilan awal pada saat kita membuka Corel, dan di sini langsung disediakan secara umum itu adalah ada 3 hal yang penting, yaitu new document, from template, dan open other. New document itu artinya kita ingin membuat desain yang baru. Kalau new from template berarti kita membuka template desain yang sudah jadi, tinggal pakai. Kemudian open other itu artinya adalah membuka dari desain yang sudah pernah kita simpan. Karena kita ingin mengawali, maka kita coba untuk new document. Nah, secara otomatis new document di sini akan menampilkan kotak dialog create new document. Kita berikan dokumen pertama ini namanya latihan. Kemudian kertasnya coba kita setting kertas legal misalnya ya, ukurannya senti. Oke ya, kita oke saja dah. Nah, beginilah tampilan dari program CorelDRAW versi 17. Nah, kita coba mengenal dulu area yang ada di sini. Pertama adalah ini nama programnya, kemudian nama dokumennya latihan, tapi ini belum saya save. Kemudian ada file, edit, dan seterusnya, ini namanya menu. Kemudian 2 ini namanya toolbar, nanti ada toolbar standar, ada toolbar property. Kemudian masuk ke sebelah sini, ke sebelah kiri di saya ini adalah toolbox. Kemudian agak ke bawah ini ada page, halaman, nanti ada informasi halaman. Kemudian ini adalah scroll kiri, scroll kanan, ini ada scroll atas, bawah, ada status bar, di sebelah sini ada docker, sebelah sini ada palet warna. Oke, itu adalah secara umum tampilan yang kita perlu ketahui. Sebelum menggunakan CorelDRAW, pastikan juga mouse yang kita gunakan adalah mouse yang memang lancar normal, yaitu pada saat kita gunakan untuk klik kanan itu juga bisa berjalan berfungsi, untuk klik kiri juga tadi berfungsi ya, dan jika ada scrollnya itu bisa nanti digunakan untuk melakukan aktivitas zooming. Ya, kebetulan karena di sini saya tidak menggunakan mouse ya, sehingga ini menggunakan laptop. Ini trackpadnya ini hanya bisa untuk geser ke kiri dan ke kanan. Jika menggunakan mouse nanti bisa di scroll zoom ya, zoom in dan zoom out. Oke. Secara basically dasar pertama yang harus kita ketahui adalah pada saat kita masuk di program pengolah vektor, maka tentunya yang paling penting adalah kita akan mengerjakan apa ya. Nah, tentunya pada saat kita sudah tahu ingin mengerjakan apa, kita akan bisa menentukan langkah pertama yang harus kita lakukan. Pada umumnya, langkah pertama yang kita harus ketahui adalah bagaimana cara merubah ukuran, unit ukur. Di sini unit ukur ini merupakan satuan yang akan kita pakai sebagai panduan pada saat mengerjakan suatu desain. Misalnya untuk desain yang besar, membuat backdrop, banner, ya gunakan saja desainnya meter. Tapi kalau desain misalkan kartu nama
packaging yang mungkin relatif agak kecil, maka bisa gunakan satuan senti atau inci. Sekali lagi ini sesuai dengan kebutuhan. Contohnya di sini saya menggunakan sentimeter. Kemudian berikutnya adalah kemampuan kita adalah mengatur kertas. Ini sangat penting sekali pada saat kita mengawali untuk mendesain. Pastikan kertas yang kita gunakan memang kertas yang sesuai, sehingga nanti outputnya itu bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, misalkan saya ambil contoh nih A3 ya. Kertas-kertas di sini adalah kertas-kertas dengan ukuran standar, jadi kita tinggal pilih. Kalau tidak ada, maka kita bisa melakukan setting kertas secara manual di dimensi yang ada di sini. Kita bisa ketikkan ya sesuai dengan keinginan kita. Dan di sini ada posisi ya, posisi landscape, portrait, itu nanti sesuai dengan tentunya desain yang akan kita buat. Baik, itu pada umumnya adalah pengaturan ukuran, pengaturan kertas, kemudian tadi mouse itu penting. Berikutnya adalah yang tidak kalah penting bagaimana kita menggunakan zoom dan pen. Zoom dan pen itu ada di sini. Nah, ini zoom, ini pen. Secara secara shortcut kita bisa menggunakan F2 ya. Nanti otomatis akan muncul tanda zoom ya. Tinggal klik saja, klik kiri maka dia akan melakukan zoom in. Ya, kalau menggunakan keyboard itu tekan tombol Z. Nah, kalau diklik kanan dia akan zoom out. Klik kiri zoom in, klik kanan zoom out. Klik kanan zoom out, klik kiri zoom in ya. Nah, jika terjadi masalah seperti ini, kita mencari kertas tadi tidak ada, mungkin bingung ya ada di mana kertas tadi. Maka tidak usah panik selama kita masih posisinya ada di zoom. Maka tinggal dipilih di sini. Nah, di sini ada namanya zoom to page. Ini namanya di toolbar tadi ya, toolbar property. Maka kita akan langsung kembali kepada kertas di awal tadi. Jadi karena kita mungkin pada saat awal menggunakan program tadi mungkin istilahnya ngezoom kemana-mana, akhirnya kan jadi kertasnya tadi mungkin terzoom terlalu besar sehingga kita kebingungan. Oke, selain zoom, kita bisa juga menggunakan menu atau toolbox di sini namanya pen tadi atau H. Jadi cukup tekan H. Oke, maka di sini kita bisa geser ke kiri, geser ke kanan. Nah, ini artinya geser di sini bukan menggeser kertas, tapi menggeser area dari tampilan ya, tampilan dari yang ada di sini, tampilan dari CorelDRAW yang ada di sini. Baik. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kemampuan kita di dalam membuat objek-objek dasar. Jadi tadi sudah mengenal ya, ada zoom, ada pen ya. Kemudian mengatur ukuran untuk kertas. Oke, membuat objek-objek dasar itu di CorelDRAW sudah disediakan ada di toolbox ini. Saya tidak menjelaskan semua, tapi hanya contoh saja. Misalkan ini ada rectangle, jadi kita bisa bikin kotak ya, cukup klik, ditahan mouse-nya, ditarik, diklik, ditarik. Jadi jangan sungkan untuk mencoba ya, silahkan dicoba. Itu juga yang lingkaran juga sama, klik, ditarik ya kan, diklik, ditarik atau di drag ya. Kemudian poligon juga sama, diklik, ditarik. Loh, kok ada di luar kertas? Tidak masalah ya. Nanti pada saat kita ingin mencetak itu kita bisa bawa ke dalam kertas. Jadi namanya menggambar sebenarnya bisa di mana saja di program Corel. Mau di dalam kertas atau di luar kertas itu tidak ada masalah. Oke. Berikutnya adalah terkait tentang pembuatan objek tadi. Maka ada hal yang perlu kita perhatikan pada saat tadi membuat objek kotak. Ini saya membuat tidak menggunakan shortcut khusus ya. Jadi jika menggunakan shortcut misalnya shift, maka objek ini akan mempunyai pergerakan yang bersama-sama. Itu jika menggunakan shift ya. Saya ulangi, ini pakai shift, ditahan, diklik, tarik ya. Ya. Shift tahan, klik tahan, tarik atau drag. Jadi hasilnya begini. Kalau menggunakan
bukan shift, tombolnya kontrol, misalkan ini kontrol saya klik, kemudian diklik kiri, tahan, ditarik, nah maka otomatis lingkarannya akan menjadi lingkaran yang presisi ya. Kita coba alat yang lain atau bentuk yang lain, kotak misalnya. Ini kotak tanpa menggunakan kontrol, ini saya tekan kontrol, lihat perbedaannya. Nah maka kotak tadi menjadi lebih presisi atau proporsional, artinya perbandingannya sama, sisi-sisinya menjadi sama. Baik, nah itu adalah terkait tentang mengatur ya, bagaimana kita bisa membuat objek dengan presisi atau tanpa presisi. Jadi sederhana seperti ini. Poligon juga sama ya, poligon kita bahkan bisa atur untuk jenis ini mau bikin segi 3, segi 5, segi 7 ya. Ini cukup mudah ya, tinggal diklik tarik, klik tarik, mudah, cukup mudah ya, seperti itu. Nah, bisa dicoba diulang-ulang terkait tentang pembuatan objek ini.